Jadi di situ dijelaskan bahwa data warehouse adalah sesuatu yang lagi tren di sini, baik dari segi bisnis ataupun dari segi sainsnya. Nah, di sini ditanyakan, apa sih itu data warehouse dan juga kenapa kita butuh itu? Bagaimana cara kerjanya? Oke, selama 4 menit akan tahu jawabannya seperti apa. Oke. Oke, di situ pertanyaannya adalah apakah single atau sumber single dari sebuah kebenaran yaitu adalah data dengan memiliki kualitas yang tinggi dalam suatu tempat. Seperti itu. Oke, ketika kita bekerja di situ ada banyak file. Bagaimana kita menamai file tersebut? Oke, ketika kita sudah selesai bekerja di situ, kita akan menamai masing-masing dari file tersebut. Bahkan filenya itu sangat banyak sekali. Nah, di situ ketika kita sedang bekerja dan kita menganggap pekerjaan kita itu final atau pekerjaan yang sudah selesai, ternyata ada revisi lagi. Kemudian kita menyimpan ulang di situ dengan nama final. Terus kemudian setelah direvisi tambahin final. Kemudian setelah ternyata direvisi lagi. Daripada kita mereplace dari dokumen yang lama, kita menambahkannya nama final lagi. Ribet banget di sini. Nah, ketika kita tahu ternyata itu ada satu tempat yang dia itu bisa dijadikan sebagai satu sumber dari sebuah informasi. Nah, itu akan lebih sangat membantu sekali. Oke, apakah sih pengertian dari data warehouse? Nah, di mana sebuah tempat ya, di mana itu isinya adalah data yang memiliki value tentang aset yang disimpan. Nah, datanya itu bisa berasal dari customer data atau pelanggan, bisa sales data, penjualan, atau employee data, data dari karyawan. Oke, jadi sebuah data warehouse adalah sebuah sumber penyimpanan data yang berisi data truth atau data yang benar-benar ya benar gitu. Sesungguhnya. Nah, di situ banyak sekali sebenarnya definisi dari data warehouse. Yang pertama, subject oriented atau berorientasi subjek atau data terintegrasi atau time variant, datanya yang secara berkala. Atau di situ ada data non volatile atau data yang sifatnya itu tidak berubah-ubah atau tidak artinya sesungguhnya tidak menguap atau tidak berubah-ubah. Atau summarize di situ, data yang menjadikan sebuah ringkasan. Oke, jadi subject oriented di situ adalah sebuah data itu memiliki klasifikasi tertentu, memiliki topik tertentu di situ sebagai subjek datanya. Oke, data dari kompetitor kita
itu tidak masuk di dalam situ. Jadi datanya itu memiliki topik tertentu tanpa data kompetitor yang lainnya atau data asing. Nah, ini sudah dijelaskan di awal tadi. Maksudnya integrasi adalah datanya itu satu dan bisa diakses oleh banyak orang. Ketika data tersebut diupdate, maka di tempat lain pun juga akan terupdate, terintegrasi jadi satu. Jadi bukan dari berdasarkan banyak file di situ, tapi datanya itu cuma satu dan datanya itu bisa dijalankan, datanya itu bisa dirubah, datanya itu bisa dikelola oleh banyak orang. Jadi datanya cuma satu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menciptakan sebuah data yang memiliki kualitas. Nah, di situ dijelaskan bahwa time varian adalah data yang memiliki historical atau kurun waktu dengan jangka waktu yang sangat banyak, bukan hanya data tersebut disimpan dari data kemarin, tapi data-data dari yang sudah-sudah. Seperti itu. Nah, di situ kita bisa tahu apa sih yang terjadi pada 5 atau 10 tahun yang lalu. Di situ dari informasi yang didapatkan, itu kita bisa pelajari di situ untuk masa sekarang ataupun untuk memprediksi masa datang. Nah, datanya tetap di situ. Datanya itu tidak bisa dirubah ataupun dihapus. Nah, untuk summarize sendiri, kita bisa memanfaatkan data untuk ketika diolah, dia akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna di situ. Berdasarkan summarize-nya atau kesimpulan di situ. Jadi, pengertian dari data warehouse adalah structured. Jadi, dia itu memiliki struktur, terus datanya itu tidak bisa dihapus ataupun digantikan dengan sembarangan dengan satu sumber. Selamat sore. Jadi, kita hari ini adalah pertemuan kedua data mining kesehatan. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang data warehousing. Seperti apa data warehousing? Mari langsung saja ke hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk indikator pertemuan kita hari ini, jadi mahasiswa mampu menjelaskan sistem database kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis relasi dalam database pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kembali perkembangan database pelayanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan big data pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan data mining, database, dan big data pelayanan kesehatan. Langsung saja. Yang pertama adalah data warehouse di bidang kesehatan. Data warehouse menurut para ahli, yang pertama menurut Ralph Kimball. Jadi data warehouse adalah suatu sistem yang mengekstrak, melakukan pembersihan, menyesuaikan diri, serta mengirimkan sumber data pada suatu data penyimpanan dimensional, dan selanjutnya memberi dukungan pada implementasi query, serta analisa dalam rangka pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut ahli Poe pada tahun 1996, menyatakan bahwa data warehouse merupakan basis data analisa yang hanya bisa dibaca serta dipergunakan sebagai bahan pada sistem pendukung keputusan. Pemikiran Poe sejalan dengan Bill Emmons yang memandang bahwa data warehouse sebagai dasar pada sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut
Malik Shadan pada tahun 2005 menyatakan bahwa data warehouse merupakan tempat penyimpanan data historikal yang diorganisasikan berdasarkan pada subjek untuk pengambilan keputusan pada organisasi. Data warehouse memfasilitasi pada kegiatan, antara lain data mining dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi, untuk kesimpulannya adalah, data warehouse adalah tempat penyimpanan data atau sebagai bank data yang memiliki kurun waktu periodik dan membantu dalam mendukung keputusan. Jadi sudah jelas ya tadi. Jadi data warehouse ini adalah tempat untuk penyimpanan data. Datanya seperti apa? Datanya seberapa banyak? Datanya sangat banyak sekali. Terus kemudian kenapa data itu harus disimpan? Karena data itu sangat penting ya, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena setiap data itu memiliki informasi yang penting. Tentunya datanya itu harus data-data yang benar tentunya. Contohnya, data tentang rekam medis, catatan pasien. Itu kalau dalam bidang kesehatan. Contoh lainnya, di apotek. Di situ ada data transaksi tentang penjualan obat. Sebenarnya itu juga data yang sangat penting. Terus siapa yang menyimpan data-data tersebut? Kalau misalkan datanya itu disimpan oleh server di sebuah rumah sakit, maka akan ada pengelolanya di situ. Jadi ada orang yang biasanya itu bertanggung jawab untuk mengelola data-data yang ada di sebuah rumah sakit. Tapi kalau misalkan data tersebut tidak disimpan dalam server rumah sakit, artinya data tersebut bisa juga disimpan di server yang disewa biasanya gitu. Ada jasa penyewaan server, sangat banyak sekali. Terus kemudian apakah data yang ada itu bisa 100% dipakai semuanya? Ini sudah kita bahas di pertemuan yang awal kemarin. Tidak semua data pasti bisa dipakai. Data seperti apa yang bisa dipakai? Data yang bisa dipakai adalah data yang memiliki value atau nilai dalam memberikan informasi. Tentunya kalau kita mencari sebuah informasi, harusnya informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya gini, kalau kita ingin melihat transaksi di rumah sakit, transaksi data keuangan, tentunya data yang tidak berhubungan dengan data transaksi akan dibuang. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya di bagian keuangan. Dia bisa mendeteksi transaksi keuangan. Kalau misalkan dipergunakan di bidang asuransi, dia bisa membantu untuk mengidentifikasi layanan kesehatan, mana yang perlu diberikan asuransi, dan mana yang tidak perlu diberikan asuransi. Di situ ada gambarnya. Nah, di situ ada data warehouse. Bagaimana data warehouse itu didapatkan? Nah, di situ diambil dari ETL, Extraction Transformation Loading. Itu didapatkan dari data-data berbagai unit, termasuk operational system, ERP, CRM, flat files. Nah, semuanya itu akan disimpan di situ. Kemudian dia akan diekstraksi, ditransformasi, terus kemudian loading, yang akhirnya nanti disimpan di data warehouse. Kemudian dari data warehouse di situ, dia akan ada OLAP analysis, reporting, dan data mining. Jadi cabangnya itu macam-macam. Oke, di sini ada komponen data warehouse. Yang pertama source data. Seperti namanya, source adalah sumber. Jadi source data adalah merupakan gudang data dari berbagai sumber, yakni dari data internal, data eksternal, arsip, dan juga yang lain-lainnya. Jadi sumber datanya bisa dari data internal, eksternal, arsip, dan masih banyak yang lainnya. Terus kemudian ada data staging, yaitu data yang diekstrak dan di-load dalam format yang sama dan tidak merubah nilai data. Kayak jelas ya, datanya diekstrak dan di-load dengan format yang sama, jadi harus ada format yang sama. Terus kemudian ada data storage, yaitu tempat menyimpan data yang dihasilkan dari data staging. Kemudian ada metadata, komponen yang memberikan penjelasan tentang data melebihi kamus data. Metadata terbagi atas metadata operasional, metadata transformasi dan ekstrak, serta metadata user. Terus kemudian ada information delivery, yaitu penyampaian informasi pada pengguna, mana terdapat teknik online, intranet, serta email. Terus kemudian ada manajemen dan kontrol, merupakan pengelolaan serta pengendalian yang ada pada data staging serta metadata. Jadi awalnya itu berasal dari
source data atau sumber data. Kan sumber datanya itu macam-macam. Ada datanya itu bentuk digital, bentuk manual. Nah, bagaimana cara kita mengolahnya setelah kita mendapatkan sumber datanya, kemudian datanya itu dilakukan data staging atau penyamaan dari format. Jadi misalkan kalau ada datanya manual ya dirubah datanya bentuk digital. Bukan dengan cara scan ya. Bisa juga dengan cara mengkonversi value yang ada di paper atau di dokumen tersebut menjadi data digital. Seperti itu. Kemudian datanya disimpan. Setelah datanya disimpan, kemudian di situ pasti ada, kalau misalkan data itu disimpan dalam bentuk digital, pasti dia itu punya metadata. Metadata itu biasanya berisi informasi yang ada di dalam sebuah data. Contohnya, sebuah data itu pasti memiliki ukuran. Data tersebut itu memiliki tipe data. Nah, semacam itu namanya metadata. Kemudian ada information delivery, yaitu penyampaian informasi yang mana terdapat teknik online di situ. Terus kemudian ada manajemen dan kontrol, yang merupakan pengelolaan serta pengendalian. Jadi di situ untuk manajemen kontrol itu seperti halnya DBMS. Bagaimana cara memanage dari data-data yang sudah ada di situ tadi. Oke. Berikutnya adalah relasi database. Ada 3. One to one, satu ke satu, yaitu sebuah relasi yang dihubungkan dengan 2 tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key. Pada tabel pertama dengan primary key tabel kedua. Satu tabel dengan satu tabel. Nah, contohnya kita sudah bahas sebenarnya di mata kuliah database yang kemarin. Bagaimana kita menyisipkan foreign key, primary key. Nah, itu sangat penting sekali untuk di bagian relasi ini. Contohnya adalah relasi one to one, yaitu satu tabel pasien dengan satu tabel kamar. Jadi maksudnya gini, ada satu pasiennya cuma satu, kemudian dia punya kamar. Jadi satu pasien itu pasti memiliki satu kamar, tidak mungkin satu pasien itu memiliki lebih dari satu kamar, gitu. Maksudnya gitu. Jadi relasinya satu ke satu. Seperti halnya satu pasien, satu rekam medis. Jadi tidak mungkin rekam medis itu punya banyak orang, pasti satu pasien itu memiliki satu rekam medis. Contohnya seperti itu. Ada one to many. Itu pada tabel terdapat primary key dan foreign key. Yang foreign key itulah yang digunakan untuk menghubung antara tabel. Contohnya satu ke banyak ya ini ya. Jadi ada tabel dokter dengan tabel pasien. Jadi satu dokter bisa mengobati banyak pasien atau memberikan service ke banyak pasien. Jadi one to many. Yang ketiga adalah many to many, banyak ke banyak. Relasi many to many adalah relasi yang dimana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama dihubungkan dengan lebih dari satu baris data dengan tabel kedua. Contohnya, ada banyak pasien dihubungkan dengan obat. Jadi di situ pasien misalkan, itu dia bisa berelasi terhadap banyak obat. Nah, itu contohnya gitu. Jadi obat pun juga gitu. Jadi obat itu juga bisa diakses oleh pasien yang sangat banyak. Oke, berikutnya adalah perkembangan database di kesehatan. Ada yang namanya hierarkial atau hierarki database, yaitu menggambarkan kumpulan record yang dihubungkan satu sama lain melalui hubungan berdasarkan pointer yang membentuk struktur pohon. Jadi di situ ada tabel database maksudnya, dia itu bisa dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Tabel yang lainnya dihubungkan dengan yang lainnya. Nah, itu saling berelasi gitu maksudnya. Kemudian ada networking database, merupakan database yang terdiri atas kumpulan record yang dihubungkan melalui pointer yang membentuk relasi antar record dalam bentuk ring. Terus kemudian ada relational database. Pada model ini, data terorganisir dengan baik dan rapi sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian ada Object Oriented dan Multimedia Database atau OOD. OOD merupakan tanggapan terhadap perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek yang menekankan pada objek, atribut, dan metode. Jadi OOD ini adalah salah satu bentuk teknik pemrograman. Kalau kita menggunakan aplikasi web, kita aplikasi desktop dan sebagainya, itu namanya pemrograman object oriented maksudnya gitu.
Kemudian ada web database, merupakan tempat penyimpanan database atau informasi yang secara dinamis berinteraksi dengan halaman web. Kemudian ada data warehouse, merupakan database dengan peralatan pembuatan laporan dan query yang menyimpan data kini dan data histori yang dipadukan dari berbagai macam sistem operasional. Jadi data warehouse sendiri, dia itu tidak terbatas oleh satu operasional saja. Contohnya, dia tidak hanya bisa dibuka oleh sistem operasi Windows, tapi dia juga bisa dibuka iOS, bisa dibuka oleh Android, atau bahkan sistem operasi yang lainnya. Oke, berikutnya adalah Big Data di pelayanan kesehatan. Jadi Big Data dapat didefinisikan suatu teknologi yang dapat melakukan pengolahan, penyimpanan, dan analisis data yang secara kompleks dalam satu berbagai bentuk atau format. Jadi formatnya itu macam-macam, bukan hanya tergantung satu format. Misalkan dia bukan hanya satu bentuknya dokumen, atau satu bentuknya Excel, satu bentuknya yang lainnya. Dia itu bisa menyimpan dari berbagai macam bentuk format. Terus kemudian ukurannya besar, pastinya karena dia disimpan di dalam suatu server yang memiliki kapasitas yang sangat besar sekali. Yang ketiga, pertambahan data yang sangat cepat atau velocity. Jadi untuk big data ini, dia itu diperuntukkan oleh pertambahan data yang sifatnya itu sangat cepat. Datanya itu bisa didapat dari manapun dan kapanpun tentunya. Yang kemudian dianalisis untuk membuat keputusan atau decision making, prediksi, dan lainnya. Ketika dia dianalisa, pastinya akan membutuhkan sebuah metode yang cocok saat diolah. Terus kemudian penerapan big data di kesehatan. Yang pertama adalah teknologi Hadoop untuk pemantauan kondisi vital pasien. Itu untuk mengurangi kunjungan IGD dan rawat inap untuk kejadian terkait asma pada anak-anak. Ini contohnya, ini adalah penelitian yang sudah dilakukan ya. Jadi untuk teknologi Hadoop ini, dia itu membantu untuk pemantauan kondisi pasien dari rumah sakit. Jadi untuk informasi yang ada di rumah pasien, itu akan diinformasikan ke rumah sakit agar rumah sakit itu bisa memantau secara real time. Tentunya harus menggunakan dengan device yang mumpuni. Contohnya menggunakan jam tangan yang bisa mengambil informasi denyut nadi, atau timbangan digital yang dia itu bisa mengirimkan informasi ke rumah sakit secara langsung. Yang kedua adalah Valence Health, yaitu peningkatan kualitas layanan dan reimbursement. Jadi penggunaan big data memangkas waktu siklus dari 22 jam menjadi 20 menit dengan menggunakan hardware yang jauh lebih sedikit. Di sini big data membantu dalam memanage atau memberikan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah Hadoop dalam pengobatan kanker dan genomics berbasis gen. Dengan Apache Hadoop dapat memeriksa variasi dalam jutaan lokasi DNA yang mengidentifikasi mekanisme kanker. Jadi dia dipergunakan untuk melihat pola dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kanker. Kalau kita sudah tahu gejalanya, maka sebuah tindakan itu pasti dilakukan agar kanker tersebut bisa tercegah. Seperti itu. Yang keempat adalah United Healthcare, Fraud, Waste, dan Abuse. Saat ini setidaknya 10% dari pembayaran asuransi kesehatan terkait dengan klaim palsu. Jadi di situ big data juga bisa membantu untuk meminimalisir dari klaim asuransi yang palsu juga. Yang kelima adalah License Technology, yaitu streaming system of record for healthcare. Jadi License Technology menyediakan solusi berbasis cloud untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan, mengelola, dan mengamankan data di seluruh perusahaan. Rekam medis pasien dapat dilihat dengan beberapa cara yang berbeda, dokumen, grafik, atau pencarian oleh pengguna yang berbeda seperti perusahaan farmasi, rumah sakit, klinik, ataupun juga dokter. Jadi License Technology ini adalah sebuah perusahaan yang dia itu membantu dalam penyimpanan database rekam medis. Jadi misalkan kalau kita berlangganan database di License Technology, kita bisa menyimpan data di situ. Kita bisa melihat grafik, kita bisa melakukan pencarian, bahkan kita bisa melihat dokumen tentang pasien. Tentunya mereka memiliki keamanan yang tinggi. Terima kasih.